MMC Hospital Podcast, from MMC to anywhere. Welcome back to MMC Hospital Podcast, Metro Friends. Jumpa lagi bersama saya Ilham Pradipta. Dan di episode kali ini kita akan ngomongin sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat, khususnya buat orang tua yang memiliki anak yang suka ngemil nih. Ini ngemil-ngemil zaman sekarang tuh banyak banget macamnya ya kan. Makanan kekinian, baik yang asin, baik yang gurih, baik yang manis, baik yang umami. Itu banyak banget. Dan kita ini sangat mengkhawatirkan keadaan kondisi kesehatan anak-anak khususnya pada ginjal. Berdasarkan hasil program cek kesehatan yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dari periode Januari hingga Mei 2026, tercatat ada lebih dari 600.000 anak-anak yang terindikasi mengalami peningkatan tekanan darah. Nah, ini bahaya banget ya, karena dari total 4,8 juta anak yang menjalani screening kesehatan itu ada 600.000-nya. Jadi kurang lebih sekitar 22% total anak yang diperiksa. Dan banyak yang kita nggak sadar ya bahwa apa yang kita anggap nih cuman ciki-ciki doang. Cuman makanan-makanan kekinian ini sekali dua kali makannya, tapi itu memiliki efek jangka panjang kepada anak-anak yang sangat berbahaya gitu. Dan hari ini kita akan ngebahas tuntas, insya Allah ya, mudah-mudahan ini bisa sampai selesai. Kalau nanti nggak selesai bisa lanjut ke telemedicine bersama dokter kita di sini, ada Dokter Reza. Halo Mas Ilham. Selamat datang di podcast MMC. Terima kasih luar biasa. Udah diundang ya. Seneng banget saya bisa kedatangan Dokter Reza. Panggilannya Pupa. Enggak, itu panggungnya itu panggilan panggung Instagram. Panggilan panggung Instagram. Tapi dokter, kalau di sini terkenal Dokter Reza Palevi. Dokter Reza Palevi. Atau Dokter Eva. Dokter Eva, ya. Tapi kalau itu panggilan panggung. Panggilan panggung, benar-benar. Kita tunggu kalau gitu bukunya nanti ya. Mudah-mudahan. Kalau jadi nama pena ya, gitu. Nah Dok, kita lanjut nih ke pembahasan tadi ini. Menurut saya orang tua yang punya anak usia, anak lah 6, dan juga saya punya anak usia 4 tahun. Ini nih saya sebagai orang tua tuh kalau ngelihat jajanan kekinian, terus anak juga suka rasa-rasa yang gurih, dan kita sebagai orang tua juga ngelihatnya gak apa-apa anak makan banyak, gak apa-apa nih anaknya jadi seneng makan gitu, atau itu menjadi salah satu makanan yang kita berikan untuk anti tantrum. Nah, tapi dikasihnya tiap hari gitu. Ini gimana nih Dok? Apalagi hasil survei tadi banyak banget itu, 22%, gede itu. Oke. Jadi masalah pertama nih, untuk Metro Friends semua juga ya, saya pengen menekankan bahwa tekanan darah tinggi atau hipertensi itu nggak cuma penyakit punya orang dewasa. Karena kan mungkin banyak kita berpikir hipertensi itu orang tua gitu ya, gitu, dewasa gitu. Betul. Faktanya sebenarnya anak-anak juga bisa mengalami hipertensi ini gitu ya. Secara global tuh 1-5%. Tapi saya kaget juga tadi ngelihat ternyata data Indonesia pada remaja itu sampai 20% gitu ya. Angka hipertensi pada anak itu cukup tinggi gitu ya. Jadi yang pertama bahwa hipertensi itu bisa terjadi pada anak ya, dari mulai anak kecil sampai juga remaja gitu. Cuman memang penyebabnya itu bisa berbeda gitu. Kita guideline di dunia itu membaginya menjadi di bawah 6 tahun dan di atas 6 tahun Mas Ilham gitu ya. Kalau dia di bawah 6 tahun itu memang kebanyakannya hipertensi itu sekunder. Sekunder itu artinya apa? Artinya dampak dari penyakit yang lain yang menyebabkan hipertensi. Contohnya paling sering adalah penyakit ginjal ya. Makanya kalau di anak itu hipertensi ini dipegang oleh dokter ginjal anak gitu ya, karena sebagian besar atau kebanyakan hipertensi ini pada anak di bawah usia 6 tahun itu penyebabnya adalah penyebab masalah ginjal. Walaupun bisa aja masalah yang lain ya, masalah dari sistem saraf, kemudian juga dari masalah jantung, juga masalah hormon itu juga bisa menyebabkan kondisi hipertensi. Nah, itu kalau di bawah 6 tahun, mostly karena itu. Kalau di atas 6 tahun, apalagi remaja gitu ya, penyebab yang paling seringnya adalah penyebab primer. Primer itu artinya apa? Karena faktor keturunan, karena pola hidup ya. Tadi termasuk dari bahas ya sama Mas Ilham mengenai asupan natrium atau garam ya. Pola tidur itu kan masuk ke dalam gaya hidup gitu ya. Stres juga termasuk ke gaya hidup ya. Juga kondisi obesitas atau kegemukan dengan berbagai komplikasinya. Jadi kalau kita bicara obesitas itu kan komplikasinya bisa hipertensi, bisa DM, dan lain itu semua penyakit metabolik itu satu paket gitu ya. Itu juga bisa menyebabkan kondisi hipertensi pada anak ya. Walaupun demikian tetap kalau kita ketemu hipertensi remaja, tetap kita harus evaluasi juga ya. Menyingkirkan gitu, jangan-jangan ada masalah ginjal atau masalah organ lain yang menyebabkan hipertensi pada anak tersebut. Tapi lebih banyak kalau di atas 6 tahun adalah faktor primer tadi. Oke, jadi lumayan penyebabnya lumayan banyak ya. Banyak. Tadi ada primer, ada sekunder juga. Ya, betul. Gejalanya, kalau kita melihat
ke anak-anak yang seperti ini tuh gimana nih dok? Oke. Gejala-gejala. Gejala itu banyak sebenarnya gitu ya. Tapi ini faktanya ya, faktanya pasien-pasien saya gitu yang baru ketahuan hipertensi, umumnya mereka tuh nggak ada gejala apa-apa, Mas. Jadi ketahuannya secara spontan. Misalnya yang di pondok pesantren ada screening tekanan darah, kok tinggi gitu. Atau di sekolah tiba-tiba ada petugas puskesmas datang ke sekolah cek, oh tinggi ternyata gitu ya. Atau mau vaksin, ditensi dulu, ternyata bertinggi gitu. Padahal anak itu nggak ada gejala sama sekali. Dulu kalau boleh cerita, pas era zaman vaksin COVID juga pernah ketemu gitu ya. Pas mau vaksin COVID, ditensi dulu, ternyata tinggi. Pas ke evaluasi, ternyata ada masalah ginjal, itu contohnya gitu. Tapi kalau hipertensinya itu cukup tinggi gitu ya, kan dia ada derajat-derajatnya. Kalau derajatnya cukup tinggi, baru itu bisa menimbulkan gejala, misalnya gejala sakit kepala ya, kemudian kadang-kadang pandangannya kabur gitu ya, atau mungkin tengkuknya itu kayak rasa pegel gitu. Nah itu kalau dia tekanan darahnya cukup tinggi gitu. Tapi kalau misalnya tadi peningkatan tekanan darah sekunder karena ada masalah lain ya, misalnya katakanlah ada karena masalah ginjal, maka bisa juga muncul gejala lain, tapi gejalanya lebih gejala-gejalanya, misalnya bengkak, pipisnya berbusa, pipisnya merah misalnya ya, itu bisa muncul juga berbarengan dengan kondisi hipertensi kalau penyebabnya sekunder tadi gitu. Kadang-kadang ada juga, pernah ketemu juga pasien yang hipertiroid, nah itu juga gejalanya tremor gitu kan, ternyata pas cek tiroidnya tinggi dan tekanan darahnya juga tinggi sebagai ya dampak dari hipertiroidnya gitu. Jadi itu ya gejalanya bisa nggak ada gejala sama sekali, bisa juga gejalanya tergantung kondisi derajat tekanan darahnya dan juga penyebabnya gitu ya. Karena kan memang anak-anak itu kalau saya perhatikan kan kadang suka nggak aware terhadap dia lagi sakit apa, pokoknya main gitu. Ini untuk anak-anak usia saya ya. Kalau mungkin untuk remaja sih udah bisa ngerasain sakit, pusing dan lain sebagainya. Tapi kalau buat anak-anak kan, wah ada mainan dia main gitu. Jadi nggak berasa dan nggak kelihatan. Artinya melakukan medical check up berkala untuk anak-anak juga dianjurkan. Iya, benar banget Mas Ilham. Jadi kalau untuk tekanan darah ini memang dianjurkan kan, kalau kita melihat dari panduan pedoman hipertensi nasional di Indonesia ataupun guideline dari American Academy of Pediatrics kan, dianjurkan kalau anak-anak yang tanpa faktor risiko itu di atas 3 tahun, setiap tahun sekali harus dilakukan pengukuran tekanan darah minimal setahun sekali minimal ya. Maksimalnya nggak ada batas berarti ya, tiap hari. Kalau bagus setiap kunjungan ke dokter, ke dokter anak gitu kan, di konsul. Mungkin ini yang sering kita lagi mau giatkan gitu ya, bahwa ke rumah sakit atau ke vaskes lain gitu, ketika ada pasien anak yang berkunjung, jangan cuma dicek suhu sama nadi sama nafasnya, tapi juga tekanan darah gitu. Berapa kali dok? Baiknya kunjungan ke dokter anak itu? Nah itu dia. Jadi kalau kunjungan ke dokter anak itu kan memang banyaknya rutinnya di bawah usia 2 tahun kan untuk vaksin. Iya. Di bawah usia setahun itu kan dia sebulan sekali, kemudian antara setahun sampai 2 tahun per 3 bulan sekali. Nah biasanya umumnya kan vaksinasi dasar itu lengkap di 2 tahun. Abis itu tuh jarang tuh ke dokter. Betul, sepakat. Nah, lupa kan gitu. Padahal harusnya kalau rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia antara 2 tahun sampai 6 tahun itu minimal 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Anak gitu kan, untuk dicek tekanan darahnya, dicek pertumbuhan, perkembangannya juga sesuai nggak grafiknya. Jangan-jangan udah offset jadi obesitas kan gitu. Nah itu kan harus kita kontrol lagi biar dia on the track lagi gitu. Karena itu nanti juga bisa berpengaruh terhadap tekanan darahnya gitu. Di atas 6 tahun minimal setahun sekali gitu ya. Sekalian dicek kurva pertumbuhan, kemudian kan kalau setahun sekali itu ada vaksin influenza misalnya untuk ulangan ya. Sekalian juga kita cek tekanan darah. Itu untuk anak-anak yang tidak ada faktor risiko gitu ya. Tapi masih ada juga anak-anak yang ada faktor risiko lebih tinggi untuk hipertensi. Contohnya itu bayi-bayi lahir prematur. Karena dia pembentukan sel-sel ginjalnya belum sempurna gitu. Jadi resiko dia mengalami hipertensi lebih besar. Kemudian bayi lahirnya berat badannya rendah gitu ya. Riwayat ada gangguan ginjal akut sebelumnya. Di keluarga ada riwayat yang juga mengalami masalah ginjal atau hipertensi. Kemudian juga kalau dia ada obesitas kan, itu faktor risiko juga. Nah kalau untuk kelompok ini yang berisiko ini nggak mesti nunggu 3 tahun baru cek tekanan darah. Tapi mulai dari usia tadi dia pada saat bayi kontrol untuk vaksin, cek tumbuh kembang juga kita cek tekanan darahnya gitu. Tapi memang kendalanya banyak juga Mas Ilham. Apa aja nih dok kendalanya? Kendalanya gini, pertama secara teknis ya gitu. Di Indonesia? Di Indonesia gitu. Secara teknis itu kan kalau anak itu kan, kalau dewasa kan kayak satu manset ukuran
Orang ya, all size. All size gitu ya. Sedangkan pada anak ini kan ukurnya beda-beda. Anak yang usia setahun lebih kecil, kemudian balita beda lagi, anak usia sekolah, remaja gitu ya. Maka memang butuh mindset untuk mengukur tekanan darah itu yang ukurannya juga beragam. Dari yang bayi, kemudian yang preschool, usia sekolah sama remaja. Banyak gitu. ya, Nah, macam perlu ya. gitu. Jadi kita sesuaikan ukuran mindset ini sesuai gitu. Nggak boleh kebesaran, nggak boleh kekecilan. Betul. Nah ini yang kadang-kadang kita banyak yang nggak punya gitu ya. Nah. Di MMC alhamdulillah udah ada ya gitu. Alhamdulillah Jadi lengkap. mudah-mudahan bisa kita MMC. cek secara berkala gitu ya, sesuai dengan ukuran anaknya. Itu karena nggak dicek itu bukan karena malas atau nggak dicek, tapi karena mindsetnya nggak tersedia. Nah ini mungkin juga bisa jadi masukan juga ya buat pemerintah untuk menyediakan juga mindset berbagai ukuran di semua layanan kesehatan, termasuk di puskesmas, di RSUD, di rumah sakit gitu ya. Untuk teman-teman juga gitu untuk menyediakan alat pengukuran tensi. Karena kalau dengan mindsetnya nggak sesuai, maka nanti pembacaan juga akan tidak sesuai. Tapi kalau mindsetnya sesuai, cara pengukurannya sesuai, artinya anaknya harus istirahat dulu dalam kondisi istirahat minimal 5 menit gitu. Nah baru nanti hasilnya bisa akurat. Dan juga kalau misalnya kita ketemu hipertensi itu nggak bisa langsung sekali langsung ketemu, nggak. Kita harus ulang dulu. Oke. Kita pastikan dia dalam kondisi benar-benar rileks. Karena kan namanya anak-anak itu ya, kadang-kadang dia suka lompat-lompat, Betul. ada lagi tantrum gitu ya. Lagi tantrum kita cek tekanan darahnya pasti Pasti. tinggi gitu kan. Jadi benar-benar harus dalam kondisi anaknya rileks, santai gitu ya. Kalau dengan kondisi seperti itu kita cek tinggi, mudah-mudahan memang true tingginya. I see. Gitu. Dan ini menjadi salah satu bukti juga buat orang tua di rumah dan mungkin pihak sekolah gitu ya. Sebelum apalagi ini mau masuk sekolah nih. Iya. Jadi bisa mengadakan medical check up buat para muridnya, siswanya gitu ya, atau santri tadi pesantren ya, itu bisa mengadakan dari sekolahnya medical check up kerjasama sama MMC ya. Nomor telepon ada di bawah, jadi nanti bisa diadakan medical check up untuk para siswa bapak ibu yang ada di sekolah, atau mungkin orang tua yang anaknya udah mau masuk sekolah pengen melakukan pengecekan mandiri, itu boleh bisa juga. banget melakukan pengecekan medical check up-nya di rumah sakit MMC dan udah lengkap sih alhamdulillah di sini. Terus juga nanti kalau misalnya Bapak Ibu yang nonton gitu ya Metro Friends mau konsultasi sama Dr. Reza juga bisa datang ke sini atau bisa telemedicine. Misalnya jauh ya ada di luar Jakarta, Iya. nanti bisa melakukan Zoom. Jadi bisa coba secara online dulu. Kalau nanti ada arahan dari Dr. Reza buat ke sini untuk pengecekan lebih lanjut, bisa datang ke sini. Betul sekali. Lanjut dong. Iya. Tadi dokter sempat mention obesitas. Obesitas. Nah, ini kan kadang-kadang orang tua di Indonesia termasuk saya itu sangat menargetkan sekali, apalagi dibicarakan sama tetangga-tetangga, anaknya gemoy banget nih, gitu kan. Jadi kayak gemuk kali ya, biar kelihatan montok gitu anak gitu. Nah itu, apakah itu menjadi salah satu penyebab tadi penyakit hipertensi tadi dok? Ya, benar banget ya. Jadi hipertensi itu bisa juga salah satunya disebabkan oleh kondisi obesitas. Itu masuk ke hipertensi primer masuknya ya gitu. Beberapa kali saya menemukan pasien ya, itu memang dia hipertensinya karena obesitas. Jadi karena kondisi kegemukan ya, overweight, obesitas, jadi dia hipertensi ya. Kenapa? Karena pada kondisi obesitas, nah itu juga regulasi untuk pengukuran pengaturan tekanan darah dalam tubuhnya jadi terganggu gitu ya. Belum lagi kan dia risiko juga penyakit metabolik lain seperti DM dan lain gitu ya. Nah, jadi dengan demikian maka penting sekali gitu sekalian kita misalnya tadi setahun sekali atau 6 bulan sekali check up ke dokter anak, sekalian kita lihat kurva pertumbuhannya gitu ya. Apakah masih sesuai on the track atau udah offside, sekalian mengecek juga tekanan darahnya gitu. Nah, jadi pada kondisi obesitas itu kadang-kadang gini, kita tuh nggak bisa menilai dari secara subjektif dengan mata gitu ya. Ada yang menarik nih ya, sebuah penelitian gitu di Singapura, kebetulan penelitiannya gitu kan. Jadi ibu-ibu gitu kan, ada kelompok anak-anak balita. Dinilai kira-kira anak balita kamu ini normal, underweight, apa overweight gitu kan. Dikasih tahu, kayaknya anak saya normal nih, anak saya kayaknya underweight nih, anaknya overweight nih gitu kan. Kemudian baru dicek secara subjektif dengan kurva pertumbuhan gitu ya. Nah hasilnya kebanyakan mata kita itu melihat yang normal itu, yang kita lihat normal, sebenarnya udah berlebih, udah overweight gitu. Justru banyak yang kita lihat, anak saya kurus banget. Pas di plot itu ternyata normal masih gitu. Jadi kayaknya secara kasat mata itu kalau misalnya kita melihat
secara sekilas gitu kan, banyak yang kita anggap normal, mungkin karena juga pengen anak-anak kelihatan gemoy gitu. Jadi Ya. kalau yang montok itu kesannya ya itu Lucu, itulah gitu. gitu kan gitu. Padahal kalau kita plot sebenarnya udah berlebih gitu. Makanya penting juga kita cek itu secara objektif, yaitu dengan kurva pertumbuhan gitu ya. Di bawah 5 tahun pakai kurva WHO, di atas 5 tahun pakai kurva CDC namanya gitu ya. Jadi kalau kurva itu kan udah objektif gitu ya, bukan subjektif dari mata kita aja. Karena kan bisa berbeda-beda kan pandangan mata kita gitu. Oke, artinya ini juga untuk anak-anak yang obesitas menjadi salah satu penanganan khusus. Khusus. Apalagi kalau misalnya tadi yang namanya obesitas kan kelihatannya ternyata misalnya ngeliat anak gemuk nih obesitas sih, padahal secara kurva enggak. Karena kan kita ngelihatnya mungkin dia badannya gede, tinggi gitu ya. Banyak faktor ya. Benar, yang harus dilihat secara objektif. Memang harus dilihat secara Tapi medis beberapa gitu. pengalaman saya gitu pas pasien saya yang hipertensi karena obesitas, itu ketika kita turunkan berat badannya, maka obat tensinya itu awalnya saya turunkan dosis bisa sampai di stop. Gitu. Jadi ternyata perubahan pola hidup memang sangat berperan gitu dalam manajemen hipertensi kalau dia memang disebabkan oleh obesitas gitu. Untuk pencegahannya dok, ini buat orang tua yang nonton juga, misalnya dia mau, ini berarti kan mencegah lebih baik daripada mengobati gitu. Apalagi tadi juga sempat info beberapa gejala-gejala atau faktor-faktornya tuh. Nah mungkin pencegahannya selain dari lifestyle makanan yang harus dikonsumsi, ada gaya lain nggak? Anak-anak kan kadang nggak suka olahraga nih. Apakah itu nanti harus diajarkan ada olahraga khusus atau ada cara lain gitu dok? Ya prinsip umum pertama menjaga berat badan tadi ya. Nah, tadi kan udah disebutkan makanan yang tinggi gula, tinggi lemak itu harus dihindari biar mencegah obesitas. Obesitas karena itu nanti kaitan dengan hipertensi. Kemudian tinggi natrium tadi dibahas di awal kan gitu. Nah itu yang garam-garam, nah itu harus dibatasi gitu. Nah mostly yang tinggi garam itu adalah processed food mostly. Jadi dalam membuat proses food tersebut itu banyak penambahan zat-zat termasuk garam di sana gitu ya. Termasuk kecap, saus gitu kan, mayones misalnya itu garamnya tinggi gitu. Kemudian snack-snack ya. Makanya sekarang itu kalau kita lihat negara-negara barat tuh mereka udah kembali ke real food. Karena real food ini walaupun kita kasih garam gitu ya. Kita bayangkan misalnya istri kita masak gitu kan sayur bayamnya banyak gitu. Paling garamnya beberapa jentik aja gitu kan. Nah, berasa aja gitu asinnya. Tapi kalau misalnya kita bayangkan dalam snack-snack gitu ya, itu cukup tinggi garamnya. Proses food, junk food cukup tinggi itu ya. Jadi konsumsi garam harus kita kurangi sejak dini gitu. Karena kaitannya gini juga, anak-anak itu kalau dari kecil udah kita biasakan makanan yang terlalu manis atau terlalu asin, preferensi rasanya tuh akan berubah gitu. Jadi maunya itu makanan seperti itu. Ketika agak hambar dia nggak mau gitu. Sama kayak kita gitu kan. Betul. Saya juga awal-awal dulu kopi itu harus manis mas gitu. Kalau nggak manis tuh nggak bisa. Tapi lama-lama dikurangi ya sekarang kopi nggak manis pun bisa. Gitu. Ternyata bisa berubah preferensi rasa itu gitu. Nah begitu juga dengan anak-anak, makanya harus kita biasakan sejak dini. Nah kemudian hal lain adalah tidur. Tidur ini juga penting untuk regulasi tekanan darah. Berarti ini ngaruh juga gitu. Jadi tubuh kita itu kan ada yang namanya irama sirkadian gitu ya. Jadi ritme tubuh harian. Di mana pada malam hari ketika kita tertidur lelap ya, itu detak jantung akan menurun, kemudian tekanan darah juga akan menurun. Istilah kita ada periode dipping ya, dipping. Jadi kalau kita pakai alat namanya ABPM untuk mengukur tekanan darah 24 jam dipakai terus gitu kan, itu akan terlihat kurvanya. Kalau siang hari dia agak tinggi, begitu malam hari itu ada dipping. Nah itu adalah mekanisme normal tubuh untuk mengatur tekanan darah. Nah ketika tidurnya itu terganggu, entah kualitas maupun kuantitas tidurnya terganggu, maka regulasi pengaturan tekanan darah itu juga akan terganggu. Tubuhnya nggak ada waktu benar-benar untuk istirahat. Padahal di saat itulah dia benar-benar down, tekanan darahnya turun gitu. Dan itu bisa dalam jangka waktu panjang memicu hipertensi juga pada anak. Ya, jadi kita udah berbicara mengenai makanan, udah berbicara mengenai pola tidur ya, baik kualitas maupun kuantitas. Yang ketiga tadi udah dibahas juga, yaitu mengenai aktivitas fisik ya, mencegah obesitas. Maka direkomendasikan memang ya 4-5 kali seminggu anak-anak itu perlu berolahraga 30 menit sampai 1 jam. Dan olahraga pada anak itu juga meliputi ya aspek untuk aerobiknya gitu ya, untuk kardiorespirasi. Kemudian juga harus ada mulai angkat beban yang ringan-ringan gitu ya. Nah, kemudian endurance gitu ya, itu penting
penting juga. Nah untuk anak-anak balita, dia dengan bermain aja, ajak bermain taman, dia lari di taman, manjat-manjat, lompat-lompat. Nah itu sebenarnya udah masuk ke aktivitas fisik pada anak gitu ya. Okay. Nah, jadi nggak mesti banget kayak harus masuk ke gym tertentu gitu ya. Jadi ternyata kita perbanyak aja dia aktivitas main-main di luar rumah ataupun dalam rumah juga gitu ya. Nah, karena sekarang banyaknya anak-anak perilakunya beralih ke perilaku sedenter gitu kan. Main di depan tablet, di depan televisi, sambil cemil gitu ya. Ya mungkin ini yang banyak terjadi. Nah, itu yang harus kita rubah lagi. Jadi kalau kita lihat ya, pola makannya real food, makannya mainnya di luar ruangan. Sebenarnya banyak pas kayak masa-masa kecil kita dulu gitu. Kita angkatan Dok ya. Jadi perubahan pola hidup lah itu yang menyebabkan anak-anak mungkin sekarang kalau dicek tekanan darahnya lebih banyak yang hipertensi karena banyak perubahan pola hidup juga. Iya, perubahan pola hidup, terus juga makanan juga mulai macam-macam. Ditambah teknologi, orang juga udah mulai malas main di luar. Kan sekarang pakai online juga udah bisa temenan, bisa ngobrol pakai online kan sekarang. Kalau zaman dulu kan main kelereng keluar. Iya. Sama satu lagi faktor stres gitu. Anak bisa stres ya? Nah, anak bisa stres juga ternyata. Jadi mungkin karena dokter ginjal anak banyak menghadapi kasus-kasus remaja hipertensi ini gitu ya. Real saya bilang gitu, pernah ada ketemu remaja hipertensi, badannya kurus biasa gitu ya. Karena ternyata dia memang ansietas gitu. Ayahnya kebetulan dokter psikiatri. Saya tanyain anaknya serius. Memang dok, ini anaknya itu ada anxiety. Oh iya gitu. Pernah ketemu kasus itu. Ini sharing gitu kan. Perlu juga ketemu anaknya Lin gitu kan, mau masuk SMA Tarnus, rajin olahraga gitu ya. Kok hipertensi ya? Ternyata amandelnya besar. Ada juga bisa pengaruh juga ternyata amandel besar karena kualitas tidurnya tadi jadi kurang bagus. Jadi nanti kualitas tidur jadi hipoksia, jadi kurang oksigen pas tidur. Kualitas tidur berkurang, ketika bangun tidur nggak seger jadi stres. Jadi stres, jadi regulasi tekanan darah juga terganggu, pernah ketemu. Tadi anak remaja hipertensi karena obesitas juga pernah ketemu kebetulan. Remaja yang DM, hipertensi juga pernah ketemu. Kemudian anak-anak yang memang ada penyakit ginjal juga pernah ketemu gitu kan. Sama tadi yang hipertiroid juga pernah ketemu. Jadi banyak kasus-kasusnya gitu udah koleksi. Sehingga kesimpulan saya adalah memang ketika kita ketemu anak dengan hipertensi, memang kita harus periksa lengkap. Memang bagusnya ke dokter anak, terutama dokter subspesialis ginjal anak gitu. Biar kita lihat benar-benar dari atas ke bawah gitu. Faktor keluarga, faktor obesitas, faktor amandel, faktor hormonal, faktor gula darahnya, faktor ginjalnya, stresnya, kualitas tidurnya, itu semua nutrisinya, pola makannya, itu semua memang harus dikaji untuk tahu penyebabnya apa. Karena kalau sekedar memberikan obat anti hipertensi itu gampang gitu kita kasih gitu. Tapi kan kita nggak seperti itu, kita pengen cari akarnya apa. Akarnya itu yang pengen kita obati biar nanti dia nggak perlu minum obat, kan target gitu. Kalau misalnya dia karena pengaruh katakanlah karena amandelnya, ya amandelnya itu yang harus kita angkat. Selama dia itu nggak diangkat ya dia tetap hipertensi gitu kan. Karena kalau masalahnya itu memang dia pola tidur yang nggak bagus, ya itu harus kita atasi gitu biar dia nggak perlu minum obat. Targetnya jangan minum obat gitu kalau bisa gitu ya. Iya betul. Karena kalau misalnya nggak selesai di akarnya akan berulang ya. Walaupun misalnya dikasih obat hipertensi berhasil, terkontrol, nanti tapi kejadian lagi. Nanti nggak ketemu gitu. Nah dok, penyakit ini hipertensi pada anak ini apakah nanti akan menyebabkan penyakit yang lain? Iya, oke. Ini bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi memang hipertensi itu dia termasuk ke dalam kelompok penyakit metabolik. Kalau nggak ditangani dalam jangka waktu panjang, bisa pengaruh ke jantung, ke otak, dan ke ginjal, gitu ya. Dan ini di anak-anak ya? Ya. Tapi biasanya muncul komplikasinya nggak di anak-anak, tapi setelah dia dewasa. Dewasa muda. Jadi kalau kita sekarang orang-orang dewasa banyak yang cuci darah misalnya gitu ya, mungkin sebenarnya dia udah dari remaja. Sudah nabung gitu kan, nggak diketahui, nggak dicek gitu ya. Itu lama-lama bisa bikin dia ginjalnya rusak gitu ya. Karena kalau kita bayangkan, mungkin saya pakai bahasa awam gitu ya. Dia tekanan darah tinggi itu menghantam si ginjalnya dengan alirannya sangat cepat terus gitu kan. Nah, ini yang bisa lama-lama membuat ginjalnya itu bocor, proteinnya, fungsinya menurun gitu. Makanya di dewasa muda nanti bisa sampai gagal ginjal cuci darah misalnya gitu. Itu contohnya. Ke jantung juga gitu ya. Ketika pembuluh darahnya itu sempit gitu, tekanan darahnya tinggi, si dinding jantung, terutama ventrikel kiri itu juga dia akan melebar. Lama-lama bisa bikin gagal jantung juga gitu. Ke otak juga kalau sampai tekanan darah tinggi, itu bisa stroke gitu ya. Nah kebetulan karena saya juga penggiat sosial media ya, mungkin bisa follow juga Instagram saya, Dr.Reza-Falevi, kasus sharing gitu kan, kasus hipertensi gitu ya. Nah tadi kebetulan siang tuh saya sharing gitu kasus anak hipertensi gitu. Ada yang curhat gitu.
anaknya atau adiknya gitu, remaja tensinya udah 200-an tuh ada. Gitu. Jadi memang bisa sampai setinggi itu udah masuk krisis hipertensi kan gitu. Biasanya sih itu udah ada memang masalah ginjal biasanya gitu. Jadi bisa setinggi itu gitu. Tensi pada anak-anak juga gitu. Makanya memang perlu kita deteksi. Dan biasanya kalau udah tinggi di atas 180 tuh udah ada gejala. Pusing, pandangan kabur, atau mungkin sakit kepala gitu ya. Itu bisa muncul. Itu kalau udah kondisi emergensinya. Nah, tapi yang kebanyakan itu adalah yang baru hipertensi grade 1 gitu, 130 gitu kan, itu udah masuk. Oh, ini ada grade-grade-nya, Dok? Ada grade-nya. Jadi grade-nya tuh pre-hipertensi. Ya, jadi kalau remaja itu 120 sampai di bawah 130 itu masuk pre-hipertensi. Pre-hipertensi. 130 sampai di bawah 140 itu hipertensi grade 1. Nah, kalau pre-hipertensi dan hipertensi grade 1 kita ketahuan, itu kita bisa coba tanpa obat dulu. Dengan modifikasi gaya hidup dulu tadi. Atur pola makan, atur pola tidur, aktivitas fisik gitu ya. Dan kebanyakan kasus dia akan membaik. Ya. Kalau udah 140 ke atas, itu masuk ke grade 2. Ini biasanya kita memang mau nggak mau harus langsung mulai obat. Sambil cari penyebabnya apa gitu ya. Dan kalau udah 180, itu namanya krisis hipertensi. Itu udah kondisi emergensi, harus ke IGD. Segera ke IGD. Karena takutnya stroke nanti. Iya. Tadi saya agak pengen bertanya ini, Dok, agak terganggu di kepala saya itu untuk anak-anak. Ini kan anak-anak di Indonesia usianya dari 0 sampai 18. Betul. Itu kan artinya ada usia-usia yang kalau menurut saya pribadi ya, ini kan nanti bisa dikoreksi sama dokter ya. Artinya kan usia 0 sampai 5 kan masuk balita itu beda perlakuannya. Nanti usia 6 sampai 12 mungkin beda. 12 sampai 18 mungkin beda. Beda itu dalam arti jam tidur salah satunya. Nutrisi yang dikonsumsi. Betul banget. Gerak yang harus dilakukan, konsumsi air putih misalnya. Itu kan berbeda. Apakah nanti ketika ketemu dokter gitu misalnya, ketika mereka menceritakan keluhannya akan mendapatkan saran dan rekomendasi dari dokter yang semua berbeda-beda juga? Betul. Jadi memang tadi misalnya jam tidur itu kan akan berbeda. Kalau dia di bawah 5 tahun itu masih lebih panjang. Itu kan 10 jam tidurnya. Tapi kalau dia masuk usia sekolah, apalagi remaja, udah 8 jam gitu ya. Aktivitas fisik juga rekomendasi waktunya bisa berbeda. Jumlah air minumnya tergantung berat badannya dan usianya. Jumlah kalori makannya juga. Rekomendasi jumlah asupan garamnya juga beda. Asupan gulanya juga beda takarannya gitu. Jadi tentunya kalau kita konsultasi ke dokter anak itu akan tailor ya. Artinya per masing-masing pasien itu perlakuannya akan berbeda gitu. Prinsip umumnya sama, tapi dosis-dosisnya semua akan berbeda gitu. Nah, itu yang mungkin membuat dokter anak kenapa lebih sulit dari dokter dewasa gitu ya. Karena tadi perbedaan usia, perbedaan ukuran tubuhnya, artinya berat badan, tinggi badan gitu ya. Cut off-nya juga, tensinya juga nggak sama semua. Tadi kan itu di atas 13 tahun. Kalau di bawah 13 tahun kita pakai persentil. Jadi kayak kurva juga. Tekanan darah itu ada kurva normalnya juga gitu. Kapan dikatakan tinggi untuk anak usia segini, kapan dikatakan normal untuk anak usia seperti ini gitu. Memang ada cut off, jadi nggak bisa disamaratakan. Dan ini penting juga nih buat Metro Friends, ayah bunda, bapak ibu yang ada di rumah yang nonton gitu ya. Karena jangan sampai nanti ketika ketemu temen yang seangkatan anaknya umurnya sama tuh kayak disamain gitu. Sebaiknya jangan gitu. Baiknya jangan dibanding-bandingin. Kalau misalnya ada seperti itu, ada gejala atau mungkin tidak ada gejala pun, baiknya ada pengecekan berkala untuk medical check up tadi. Bisa datang ke dokter anak. Ya kalau misalnya cocok dengan dokter Reza, bisa follow akun sosial medianya, mempelajari lebih jauh tentang metabolisme pada anak gitu ya. Apa khususnya di bagian hipertensi dan juga ginjal. Karena ini penting banget, karena Metro Friends, ayah bunda yang umur sekarang memiliki anak usia 0 sampai 18 tahun, itu adalah anak-anak yang akan menjadi penerus generasi emas Indonesia. Dan ini salah satu hal yang sangat penting diketahui oleh ayah bunda, bagaimana kita bisa memberikan nutrisi yang baik. Menjaga Indonesia ini memiliki generasi penerus yang cerdas-cerdas, sehat. Yang paling penting. Nah, seperti itulah. Jadi buat para orang tua gitu ya, bisa nanti untuk memperhatikan gizi, nutrisi, dan segala macamnya ke dokter anak pilihan ayah bunda gitu. Nah, Dokter Reza, kita udah ngobrol lumayan banyak nih. Lumayan panjang gitu ya, Dok ya. Dan saya yakin sebenarnya ini nggak cukup nih waktunya. Karena berhubung praktek Dokter Reza sebentar lagi akan mulai. Dan untuk Metro Friends yang nonton juga bisa cek jadwal praktek Dokter Reza ada di bawah, dan juga dokter anak yang lainnya, dan juga bisa mengatur
janji untuk telemedicine bersama Dokter Reza dan juga dokter anak lainnya ada di Rumah Sakit MMC. Bisa dicek di bawah ya, nanti bisa diklik. Nah, kita mau minta closing statement nih. Closing statement. Dokter, untuk para Metro fans khususnya parents gitu ya, orang tua yang memiliki anak-anak. Anak-anak. Apalagi untuk mencegah atau untuk melakukan mitigasi. Oke. Agar anak-anak mereka Metro fans ya bunda ini tetap sehat dan juga memiliki jiwa yang kuat juga nih untuk Indonesia. Silakan dokter. Oke, jadi di sini saya menekankan pentingnya ya untuk medical check up pada anak gitu ya. Medical check up ini meliputi juga tekanan darah, kemudian bagaimana kurva pertumbuhannya, gizinya. Kenapa? Kalau dulu kan paradigma banyak orang-orang tua tuh yang kayak takut lah kita cek nanti anaknya kenapa-kenapa lagi gitu kan gitu. Jadi takut ketahuan kalau dulu paradigmanya. Nah kalau sekarang kita harus bergeser. Justru kalau ketahuan lebih cepat ya kita bisa melakukan langkah-langkah mitigasi untuk diagnosis dan penanganan, justru outcome-nya akan lebih baik gitu ya. Dia akan menjadi lebih sehat gitu ya, terhindar dari penyakit-penyakit yang bisa muncul komplikasi di kemudian hari gitu ya. Dalam hal ini pada pemeriksaan tekanan darah kita anjurkan tadi untuk anak tidak ada faktor risiko minimal setahun sekali lah kita cek tekanan darah pada anak usia 3 tahun ke atas gitu untuk deteksi dini. Kalau udah ketahuan, it's not the end of the world. Banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai upaya pencegahan dan tata laksana awal gitu ya. Mengatur kembali nutrisi anak, kita kembali ke real food, kurangi makanan-makanan yang asin-asin, kurangi konsumsi gula berlebih dan makanan berlebih, lemak berlebih untuk mencegah obesitas, aktivitas fisik juga teratur ya. Orang tua tentunya harus menjadi role model juga kita untuk mengajak anak kita untuk main di luar, untuk olahraga di luar. Kemudian pola tidur yang baik, pencegahan stres ya, ini harus kita lakukan ya secara menyeluruh untuk pencegahan hipertensi dan penanganan awal hipertensi pada anak. Itu mudah-mudahan. Wah, luar biasa Dokter Reza, dan ini benar banget ya menurut kata Dokter Reza ya. Jangan takut untuk ngecek karena nanti misalnya ada penyakit, tapi justru kita harus cari tahu nih. Karena kalau misalnya udah ada, nah kita bisa melakukan tindakan selanjutnya. Yes, gitu. betul. Karena saya termasuk orang Indonesia yang dulu tuh kalau dicek ketahuan nih sakit ini, jadi stres duluan. Padahal sebenarnya justru kita pengen tahu ada penyakit itu apa enggak gitu. Karena apalagi sama anak gitu ya. Dan juga tadi Dokter Reza bagus banget tuh. Jadi orang tua juga harus kasih contoh ya. Betul. Orang tua tuh banyak banget yang rela mati, tapi nggak banyak yang rela hidup. Hidup. Makanya kita harus semangat memberikan contoh kepada anak-anak supaya kita rela hidup terus. Karena jangan sampai nanti jadi orang tua tuh kita memberi contoh yang buruk, pas sudah tua kita malah jadi menopause duluan ya Dok. Untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang udah ringkih duluan. Kita juga harus sehat bareng sama anak-anak. Luar biasa Dokter Reza, nih senang banget bisa ngobrol sama Dokter Reza. Apalagi ini bisa dapat sisi parentingnya juga karena harus memberikan contoh kepada anak-anaknya dan juga bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, nutrisi, gizi dan juga fisik yang kuat gitu. Nah ini luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi. Siap. Dengan tema yang lebih menarik lagi. Boleh. Kalau misalnya menurut Metro Friends ada tema lain yang mau diangkat, boleh komen di bawah. Nanti kita akan ajak Dokter Reza ngebahas tema sesuai dari Metro Fans. Mungkin itu aja dari kami. Makasih banyak. Kita akan ketemu lagi insya Allah di episode selanjutnya di MMC Hospital Podcast. Di episode selanjutnya bersama saya Ilham Pradipta.